Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat untuk saudaraku semua dimanapun saja kalian berada. Semoga yang saat ini sedang sakit, Allah kuatkan kesabarannya, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Banyak pertanyaan lewat kolom komentar pada video-video saya sebelumnya, dan pada video saya sebelumnya saya juga berbagi tips bagaimana cara kita mengetahui apa penyebab dan solusi penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita, yaitu dengan menggunakan metode mengenali 4 wilayah dalam tubuh kita. Metode terapi ini baru metode secara garis besar. Ada lagi metode yang lebih terperinci, metode yang lebih detail, yaitu dengan menggunakan istilah nama-nama nabi. Saya ambil contoh seperti ini. Ketika orang sakit di area kepala bagian atas, itu sakit di wilayah Nabi Daud. Ketika wajah itu di wilayah Nabi Yusuf, area leher itu wilayah Nabi Ismail, area perut yaitu wilayah Nabi Yunus, dan area kemaluan itu wilayah Nabi Lut. Nah, ilmu ini saya belajar langsung dengan guru saya. Ilmu ini buah daripada istihad beliau. Beliau seorang ulama yang alim, ulama yang fokus dalam dunia pengobatan. Semoga Allah tambahkan kemuliaan untuk beliau. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk penyakit asam lambung ini berada di wilayah Nabi Yunus, yaitu perut. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, kisah tentang Nabi Yunus ketika beliau ditelan oleh ikan paus sebagai bentuk teguran dari Allah karena Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, merasa berputus asa dengan dakwahnya. Nah, kejadian ini atau kisah ini itu banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Ketika kita berkeluh kesah dengan keadaan, sempit hati kita, merasa kecewa, merasa putus asa dengan rahmat Allah, putus asa dengan takdir dari Allah, putus asa dengan pertolongan dari Allah. Nah, rasa putus ini akan melahirkan kekhawatiran, kecemasan, was-was. Nah, sehingga orang dalam keadaan hati yang seperti ini itu berpeluang besar terkena penyakit asam lambung. Kenapa? Karena lambung ini ibarat otak kedua dalam tubuh kita. Ketika kita banyak beban pikiran, banyak sesuatu yang sedang dirasakan, banyak was-was, banyak cemas, saat itulah organ lambung ini bekerja lebih ekstra. Nah, ketika lambung bekerja lebih ekstra, zat asamnya itu naik. Ketika zat asamnya itu naik, muncullah rasa-rasa yang gak nyaman dalam tubuh kita. Makan jadi gak enak, tidur juga jadi gak nyenyak, duduk juga gak nyaman. Nah, keadaan ini akan lebih parah lagi ketika kita banyak keinginan, banyak harapan, banyak angan-angan yang senantiasa difikirkan. Nah, ini akan semakin memperparah keadaan lambung. Lambung ini akan membengkak sehingga lambung ini mengganggu ruang gerak jantung, maka terjadilah penyakit GERD. Nah, tentu ini akan menambah rasa yang gak nyaman lagi dalam tubuh kita. Nah, hal-hal seperti ini akan semakin memperparah keadaan. Bahkan ada beberapa pasien yang datang ke tempat kami dengan keadaan yang sudah parah seperti ini. Nah, jadi hari-harinya itu selalu dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, was-was, bahkan sampai ada yang kondisinya itu udah parah. Takut penyakitnya itu semakin parah.
dihantui rasa ketakutan mau mati, khawatir akan rizki, khawatir akan seseorang. Nah, ini kondisinya semakin parah ketika rasa-rasa yang seperti itu udah mengganggu hati kita. Bisa kita bayangkan orang-orang dengan keadaan hati yang seperti ini, keadaan jiwa yang seperti ini, hidupnya tidak berwarna, hidupnya gelap, hidupnya selalu merasa sempit. Ini sebagaimana keadaan yang pernah dialami oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus berada dalam kegelapan dalam perut ikan, berada dalam kesempitan. Nah, Nabi Yunus ini paham, Nabi Yunus ini sadar bahwasanya kejadian ini adalah teguran dari Allah. Sehingga Nabi Yunus terus mendekat kepada Allah, kemudian bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Sampai ada doa taubatnya Nabi Yunus yang diabadikan dalam Al-Quran. Yaitu Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ketika Nabi Yunus terus menerus berdoa seperti ini, Nabi Yunus diangkat oleh Allah, kemudian dikeluarkannya lah dari perut ikan. Nah, tentu kejadian ini juga bisa menjadi ilmu lagi untuk kita. Maka jika di antara kita yang saat ini sedang sakit, apapun penyakitnya, khususnya asam lambung, perbanyaklah doa sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Nabi Yunus tadi. Ketika hati sedang merasa tidak nyaman, perbanyaklah doa seperti doanya Nabi Yunus tadi. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik dalam keadaan duduk kita, dalam keadaan berbaring kita, dalam keadaan berjalannya kita, apalagi setelah kita sholat. Syukur-syukur ketika sholat di sepertiga malam terakhir, bermunajatlah kepada Allah, menangislah yang lirih di keheningan malam, memohon kepada Allah dengan berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insya Allah dengan kita terus menerus doa seperti ini, insya Allah ini menjadi jalan kesembuhan untuk kita, jalan kesembuhan untuk penyakit-penyakit kita. Jalani hari-hari kita dengan pikiran-pikiran yang positif, rubah mindset dalam hidup kita. Jangan merasa kita ini orang sakit, meskipun kita dalam keadaan sakit, tapi mindsetkan bahwasanya kita ini orang sehat, kita ini bukan orang sakit, ya. Jangan dimanja, penyakit itu jangan dimanja. Penyakit kalau dimanja, penyakitnya jadi betah. Tapi penyakit itu harus dilawan, lawannya dengan doa, lawannya dengan ikhtiar. Insya Allah penyakit itu akan kabur, akan pergi dengan sendirinya. Nah, orang-orang yang terkena penyakit asam lambung itu terkadang ada hal-hal yang gimana gitu. Kadang orang-orang tersebut tuh selalu merasa dirinya orang sakit. Ini kelemahannya, ya. Jangan merasa diri kita itu orang sakit. Maka kehidupan kita itu jadi sempit gitu kalau kita selalu merasa kita ini orang sakit. Jika di antara kita yang saat ini dalam keadaan gundah, dalam keadaan bingung, bagaimana cara agar bisa sembuh dari penyakit ini? Padahal banyak ikhtiar yang sudah dilakukan, namun penyakit tak kunjung sembuh. Maka ayo ikuti apa yang saya nasihatkan. Tempuhlah jalan ikhtiar dengan cara satu, yaitu dengan cara berbekam. Kedua, dengan cara kita meminum air putih hangat sebelum kita tidur, dengan catatan ditambah dengan garam. Nah, garam ini harus dengan garam kasar, jangan garam yang halus. Nah, minum air putih hangat itu sebelum kita tidur. Kemudian lakukanlah terapi muntah
sebagaimana terapi muntah di video saya sebelumnya. Nah, sebelum kita tidur, kita berdoa dan usahakan tidurnya itu sebagaimana tidur yang dicontohkan Rasulullah, miring ke sebelah kanan. Insya Allah ini pula yang akan menjadi jalan-jalan kesembuhan untuk kita. Ada satu hal lagi, terapi yang sangat luar biasa manfaatnya, yaitu dengan jalan melakukan puasa-puasa sunnah. Ini juga nasihat-nasihat yang selalu saya berikan kepada pasien-pasien yang datang ke tempat kami. Mereka-mereka yang terkena penyakit asam lambung pasti saya suruh untuk berpuasa. Ya, mungkin awalnya orang-orangnya itu pada ragu. Kenapa ragu? Karena setahu mereka, orang-orang yang terkena penyakit asam lambung itu dari sudut pandang medis atau kedokteran itu nggak boleh sampai telat makan. Karena ketika telat makan, asam lambungnya akan naik. Nah, inilah awal keraguan. Padahal kalau kita pahami, banyak sekali manfaat ketika kita berpuasa. Banyak keajaiban ketika kita berpuasa. Yakinlah. Nah, karena apa? Puasa ini bukan hanya kita mendapatkan pahala ibadah puasa. Puasa ini juga berdampak menjadi kesehatan untuk jasad kita. Tentu bukan hanya sehat secara jasad saja. Ini juga akan berdampak sehat pula secara batin kita. Tapi itu ketika kita mau menjalankan puasa, kita dihantui oleh keraguan-raguan, khawatir, takut kalau nanti kenapa-kenapa. Nah, ini was-was seperti ini was-was bisikan daripada setan supaya kita nggak menjalankan puasa. Nah, harusnya teman-teman tuh pahami, nggak ada sejarahnya orang meninggal gara-gara puasa. Nggak ada sejarahnya orang sakit gara-gara puasa. Justru banyak sekali orang sehat setelah beliau-beliau ini berpuasa. Banyak sekali yang bisa dirasakan manfaatnya ketika berpuasa. Beda soalnya orang yang gak makan karena gak puasa dengan orang yang gak makan karena puasa. Ini beda hasilnya. Ketika kita gak makan bukan karena puasa, ini bisa berdampak menjadi penyakit. Tapi ketika nggak makannya kita niatkan karena kita mau berpuasa, inilah awal kesembuhan untuk penyakit-penyakit kita, baik sembuh secara penyakit jasad maupun sembuh secara penyakit batin. Kuncinya satu, yakin dengan bismillah, yakin dengan penuh keimanan. Puasa insya Allah akan berdampak menjadi jalan kesehatan dan kesembuhan untuk kita. Bukan hanya sembuh sehat jasad dan batin, ini juga yang nantinya akan menjadi jalan bertambah dekatnya kita kepada Allah. Nah, ikhtiar-ikhtiar seperti inilah ikhtiar-ikhtiar yang insya Allah akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, mari saudaraku yang saat ini sedang mengalami penyakit asam lambung, semangat, jangan putus asa. Kalau kita perhatikan, memang asam lambung ini banyak terjadi kepada perempuan-perempuan. Karena apa? Karena ketika datang sebuah masalah dalam kehidupan kita, perempuan ini berpikir dengan rasanya, sedangkan laki-laki berpikir dengan logikanya. Nah, makanya perempuan ini cenderung lebih besar, lebih banyak peluangnya untuk terkena penyakit asam lambung. Maka saudaraku, ayo sedikit demi sedikit kurangi beban pikiran kita. Ya, tundukkan was-was dalam diri kita. Tundukkan keinginan, harapan, angan-angan dalam diri kita. Tundukkan dulu, redakan itu semua. Insya Allah ini menjadi jalan kesembuhan untuk kita. Ya, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Karena segala sesuatu sudah Allah takar kadar rizki hamba-hambanya. Sudah Allah atur jodoh dan matinya. Maka jangan pernah khawatir akan hal ini. Ya, kita harus semangat. Allah ini Maha Pengasih, Allah juga Maha Penyayang. Ya, jangan pernah merasa berputus asa. Yakinlah,
apapun yang saat ini sedang Allah hadirkan dalam diri kita, baik itu perkara sakit, baik itu perkara sulit, perkara sempit, perkara sedih, yakinlah Allah tidak mungkin menguji kita melebihi batas kemampuan kita. Allah pasti akan tolong kita, Allah pasti akan memberikan kepada kita jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka, asalkan kita bertawakal kepada Allah. Ya, kuncinya kita terus bertawakal kepada Allah. Tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Doa dan ikhtiar jangan sampai ditinggalkan. Insya Allah ini sebagai jalan kesembuhan untuk kita, jalan sehat untuk kita, menjadi jalan keberkahan untuk kita. Nah, mungkin ini ya sedikit tentang penyakit asam lambung. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang saat ini sedang terkena penyakit asam lambung. Jika ada pertanyaan tentang penyakit apapun, silakan tanyakan lewat kolom komentar atau bisa ditanyakan lewat WA saya. Insya Allah nomor WA-nya ada di deskripsi. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.